video saya and we kembali. begin Holy Mass. Hari ini kita mendengarkan misa beatifikasi Spirito Carlo Santo. Acutis, foto di belakang saya. La pace sia con voi. Milenial yang hidupnya kudus. Mari kita menjadikan dia sumber inspirasi buat kita yang percaya. Fratelli e sorelle carissimi, ci sentiamo avvolti in questo giorno di festa Dear brothers and sisters, on this festive day we feel wrapped in God's mercy, col suo who santo unites all of us with His Holy Spirit stirpe eletta, and makes of us il sacerdozio regale, a royal priesthood, a holy nation, egli si è acquistata, a Kekudusan. people whom He has made His own, so that we might sing His marvelous works that He has accomplished for us. Di dalam melakukan sebuah pekerjaan che yang oggi proclamiamo Also, in Carlo Acutis, whom today we proclaim blessed, we admire and recognize the work of the Holy Carlo Spirit, Acutis yang telah who made him an authentic witness of the charity of Christ by nourishing himself on Christ every day in the Holy Eucharist. disponiamo beato nostro fratello Domenico Sorrentino, arcivescovo vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause. And indeed it is the promise and foretaste of the heavenly kingdom. So for such a young man to recognize that really demonstrates his holiness of life and indeed the wisdom of each and every one of us. In every circumstance and in all things, I've learned the secret of being well fed Bacanya and dari of going hungry, of living in abundance and of being in need. I can do all things in Him who strengthens me. Still, it was kind of you to share in my distress. My God will fully supply whatever you need, in accord with His glorious riches in Christ Jesus. To God and Father, glory forever and ever. Amen. For our listeners at home, it will be important to remember that the gospel that's being proclaimed at this Mass is taken from John chapter 15. It is not taken from our regular Sunday gospel, which is prescribed, which would be that of Matthew chapter 22, verses 1 through 14. Because this is a special Mass taken in this
beatification ceremony for Carlo Acutis, we're reading from the Gospel of John, chapter 15. Kita akan sama-sama mendengarkan nanti bacaan Injil dari Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Bacaan yang memang dipilih secara khusus untuk perayaan beatifikasi ini. Bacaannya dari Filipi. Going through his biography, we find some fixed points that already characterize him humanly. He was a normal boy, Dia adalah simple, pria spontaneous, nice. sederhana, baik. Just look at his photograph. Lihat saja. He loved nature and Dia senang animals. dengan yang alami. He played soccer. He had many Dia friends senang of his bergoyang. age. He was attracted by modern means of social communication. Senang dengan He was komunikasi. passionate about computers, Dia senang dengan and komputer. self-taught, he built programs to transmit the gospel, to communicate values and beauty, according to Pope Francis. He had the gift of attracting and was perceived as an example. Even as a child, as his Bahkan family sebagai testified, seorang he anak, felt the need for faith and had his eyes turned to Jesus. dia memperoleh punya iman terhadap His Yesus. love for the Eucharist founded and kept alive his relationship with God. Dia senang dan dia mencintai Ekaristi. He often said, "The Eucharist is my highway to heaven." Dia mengatakan bahwa Ekaristi adalah jalan Every yang day paling he attended tinggi Holy menuju Mass, surga. remained for a long time in adoration before the Blessed Sacrament. Carlo said, "You go straight to heaven if you approach the Eucharist every day." Tidak ada jalan ke surga jika kamu Jesus was for him friend, Ekaristi Master, setiap hari. Savior, the strength of his life, and the purpose of everything he did. Tujuan dari apa yang kamu kerjakan. He was convinced that in order to love people and Dia do them good, meyakinkan untuk mau one must draw energy from the Lord. In this spirit, he was very devoted to Our Lady. dia He recited the Rosary every berdevosi day. kepada
Dari Carlo Acutis ini, kekhususan itu dapat kita lihat dari biografinya, karena kita bilang semenjak kecil dia rupanya sudah menerima rahmat yang khusus dari Tuhan. Dan kan seorang anak yang masih 7 tahun, dia sudah memiliki pandangan yang cukup jelas tentang akan menjadi apa dirinya. Umur 7 tahun, dia sudah berani meminta untuk menerima komuni. Lalu inilah dia, umur 7 tahun, dia sudah mulai merasakan dan bisa menemukan betapa pentingnya iman. Pentingnya iman ini dia temukan dan dia yakini teristimewa dapat dia sentuh dalam Ekaristi, di mana melalui Ekaristi Tuhan itu menjadi santapan bagi manusia. Bagi Beato Carlo Acutis, dia pernah menyebutkan bahwa Ekaristi itu adalah jalan yang paling lurus menuju ke surga, karena Ekaristi itu surga yang surga yang terdapat di bumi. Nah, itu dia Ekaristi, surga itu terdapat di bumi. Iya, ini tadi dikatakan juga ya Romo ya. Seperti dikatakan tadi di relikunya tertulis Eucharistia è la mia autostrada al cielo itu Romo ya. Betul. Nah, ya, terarah jalan tol menuju surga. Eucharistia adalah jalan tol menuju surga. Ya, silakan Romo, minta maaf saya potong. Silakan Romo lanjut. Situasinya sudah mulai bubar atau ada acara lain lagi Romo Pio? Ya Romo, apakah ada acara lain selain setelah misa ini? Apakah para audiens harus pulang? Tidak ada, hanya misa saja Romo. Udah selesai misa ini, besok ada misa lagi. Tambahan acara sampai tanggal 17. Makam Beato Carlo Acutis masih terbuka untuk dikunjungi bagi peziarah yang mau datang ke Assisi. Itu Romo. Romo bisa informasi sedikit di mana disemayamkan jenazahnya Beato Carlo Acutis? Nah, untuk sekarang, Carlo Acutis masih disemayamkan di Santuario della Spoliazione. Santuario della Spoliazione itu sekitar 230 meter dari Basilika Santo Franciscus. Oh, buonasera. Jadi di kan? Oke, grazie. Oh, ya Romo. Wah, sepertinya berjumpa dengan banyak kerabat ini Romo. Oke, baik. Nah, sekarang di ya. Baik. Saya sampaikan sedikit. Saya ulang ya Romo. Ya Romo. Iya Romo. Wajib pakai masker kata Romo. Nggak boleh nggak? Iya. Itu protokol tetap itu. Jadi makam Santo Beato Carlo Acutis dapat di Santuario della Spoliazione, Santa Maria Maggiore, itu katedral Rama dari Assisi, Romo. Oke, ya. Nah, berarti disemayamkan di dalam gereja katedral gitu ya Romo ya? Iya, masih di sana Romo. Ya. Lalu tambahan lagi tadi Romo yang. Ya, apa tuh Romo? Ya, mari kita lanjut lagi terkait 1-2 poin refleksi tentang homili tadi yang sempat terputus dengan pertanyaan. Ya Romo? Ya. Tadi ada yang Romo mau tambahkan, silakan Romo. Nah, tambahan sedikit lagi ya Romo. Ya. Ada 3 hal yang sangat menarik dari Carlo di sini. Ya. Karena dalam masa mudanya dia sudah mengerti betapa pentingnya iman. Dan iman itu yang ditemukannya dalam Ekaristi, dalam devosi kepada Maria, dan terutama dalam juga adorasi kepada Sakramen Maha Kudus. Ya. Bagi Beato Carlo Acutis, kesedihan yang paling berat, yang paling dalam adalah
ketika seseorang itu hanya mengarahkan pandangan pada dirinya sendiri. Ya. Dan kebahagiaan yang tak pernah kunjung padam adalah ketika orang itu selalu mampu mengarahkan pandangan pada Tuhan. Ya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah itu Romo. Lalu bagi Carlo Acutis, seperti dia bilang, Maria juga menjadi jembatan untuk selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Jadi kepada kita dalam satu sisi diingatkan untuk semakin menumbuhkan devosional kita, baik kepada Sakramen Maha Kudus, kepada Bunda Maria, dan terutama menjadi pewarta yang bisa menunjukkan kepada orang lain lewat kesaksian hidup kita siapa Yesus, bukan siapa diri kita, tapi siapa Yesus Tuhan kita bagi orang lain. Gitu Romo. Ya Romo, terima kasih Romo, sangat jelas tadi Romo mengatakan soal iman yang bertumbuh dalam Ekaristi dan juga bertumbuh dalam devosi, yang dirasakan dalam terkait dengan internet. Romo, mungkin Romo bisa menambahkan sedikit kekasannya dari Santo ini adalah Beato ini adalah ketika dikatakan internet itu bukan menjadi sarana bullying tapi sarana untuk kesaksian dan pewartaan, gitu ya Mas Raka ya tadi yang disampaikan. Iya, betul sekali. Kardinal. Mungkin Romo Pio mau menambahkan satu refleksi terkait dengan tadi, bahwasanya media internet bisa menjadi media untuk evangelisasi, untuk pewartaan, dan Carlo Acutis menjadikan internet sarana untuk mewartakan mujizat Ekaristi yang ada di seluruh dunia. Itu yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Kardinal dalam homilinya seperti itu ya. Ya. Dan ini suasana usai perayaan Ekaristi, umat sudah mulai bubar ya. Kita lihat bagaimana umat sudah mulai bubar, tetapi dengan semangat sukacita pastinya karena mengikuti perayaan khusus ini. Dan saya rasa Mas Raka, kita bisa membuat kesimpulan sedikit terkait dengan 1-2 refleksi yang tadi Romo Pio tawarkan, Romo Tommy sampaikan di bagian awal, dan juga ya homili yang Bapak Kardinal sampaikan, serta penutup tadi sambutan dari Uskup Domenico Sorrentino yang disampaikan kepada kita. Kalau saya mencoba merangkumnya begini, bahwasanya pesan Injil tentang tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, ketika menegaskan bahwa Yesus sebagai pokok anggur, itu menjadi nyata di dalam diri Carlo yang tinggal di dalam Yesus dan berbuah. Carlo menjadi model orang hidup, model orang Kristiani sejati, dan model orang muda sejati, sehingga menjadi teladan orang muda untuk bisa bersaksi. Apa yang menjadikannya dia istimewa? Tadi dikatakan Santo Carlo biasa-biasa saja, Beato Carlo ini orang biasa-biasa saja. Yang membedakannya seperti Romo Pio katakan, karena dia punya keutamaan iman yang jelas, karena dia mencintai Ekaristi dan juga berdevosi kepada Bunda Maria. Lalu kesaksian itu nyata diwujudkan dalam dunianya yang begitu konkret, dalam dunia internet dan dunia kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, di masa sulit dan masa sakitnya, dia mempersembahkan segala penderitaannya kepada Tuhan, kepada gereja, dan juga kepada Paus. Ini sebuah persembahan hidup ya rasanya ya, yang menjadi kekuatan juga untuk kita pada akhirnya bagaimana hidup kita juga bisa berbuah. Rasanya itu sih ya Mas Raka ya, Romo Pio juga update-nya. Dan saudara-saudara, ibu bapak semua yang berada di seluruh tanah air ataupun di mana Anda mengikuti perayaan Ekaristi ini, semoga iman kita juga diteguhkan, iman kita dikuatkan berkat kesaksian Beato Carlo. Artinya yang menjadi kudus itu bukan orang yang jauh di sana, tapi yang menjadi kudus adalah orang di sekitar kita, orang di masa kini, zaman sekarang, dan bahkan anak kecil yang masih berusia 15 tahun. Apa artinya? Saya mau menutup sedikit sebagai penutup apa yang Bapak Paus pernah katakan dalam satu dokumennya dengan judul Gaudete et Exsultate nomor 2. Bapak Paus mengatakan bahwa semua orang Kristiani
dipanggil dengan cara kita masing-masing. Para imam mengambil bagiannya sendiri, para suster, bruder mengambil bagiannya sendiri, dan umat beriman pada umumnya, kaum awam juga mengambil bagiannya sendiri. Carlo Acutis seorang awam, seorang anak muda, dan dia mengambil bagiannya sendiri menuju pada kesucian dengan kesaksian hidupnya itu. Istimewa, menarik, dan kita juga minta doa Beato Carlo supaya kita juga selalu sehat dan selalu bahagia. Begitu rasa saya, dari saya demikian. Mungkin cukup ya Mas ya, sudah mencakup semua pengalaman iman, kekayaannya sudah luar biasa kita terima. Dan Romo Pio yang berada di kota Assisi, kami mengucapkan terima kasih sekali Romo Pio. Salam, terima kasih banyak untuk terima kasih Romo. Testimoninya. Terima kasih Romo Pio. Luar biasa Romo Pio, tetap sehat. Luar biasa. Romo Pio, jaga jarak. Terima kasih ya Romo. Masker jangan lupa. Terima kasih banyak. Bertumbuh dalam kekudusan. Amin. Salam dari kami semua di Indonesia. Salam Romo, ya, salam. nanti kalau pulang mampir-mampir, sehat-sehat semuanya selalu. Amin Romo. Ya Romo, terima kasih Romo. Romo Baur, bisa kita tutup dengan doa untuk mengakhiri kita semua. Ya. Mari kita tutup, saudara-saudara semua, kita tutup. Nanti masyarakat beri kata penutup ya, setelah doa penutup. Ya. Siap. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur untuk kehidupan, kesehatan, dan iman yang Kau tumbuhkan dalam diri kami. Kesaksian Beato Carlo Acutis menjadi tanda bahwa Engkau sungguh hadir di dalam kehidupan kami, menggerakkan kami untuk terarah padamu. Semoga kesaksian Beato Carlo Acutis, seorang anak muda ini, membuat kami juga mampu menjadi orang-orang kudus, orang-orang suci di masa kami ini dengan cara-cara kami, melalui media sosial ataupun melalui sarana-sarana yang ada. Kendati dalam masa yang tidak mudah ini, di masa pandemi ini, kami tetap percaya Engkau selalu hadir. Doa Beato Carlo Acutis menyertai kami agar kami tetap sehat, kami tetap bertekun dalam iman, dan juga tetap memiliki energi positif untuk mewartakan banyak hal baik yang kami alami di dalam kehidupan kami ini. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena rahmat-Mu lah kami bisa setia, sehat, dan bertekun kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Beato Carlo Acutis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Baur, Romo Pio, dan Romo Tommy sebelumnya. Demikian pemirsa Hidup TV dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami untuk mengikuti dengan khidmat misa beatifikasi Beato Carlo Acutis. Semoga teladannya beliau dapat betul kita resapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, sampai jumpa dalam tayangan Hidup TV. Paus Fransiskus menyatakan seorang anak yang meninggal pada usia 15 tahun namanya Carlo Acutis menjadi beato. Tentu ini berhubungan dengan peristiwa yang mirip-mirip. Maksud saya peristiwa yang sama yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2001. Ketika beliau menyatakan sepasang suami istri menjadi beato dan beata bersama-sama. Dan yang beliau lakukan juga pada tahun 2015 menyatakan seorang ibu dan suaminya bersama-sama menjadi orang kudus, santo dan santa. Apa yang sebetulnya mau dikatakan oleh gereja?
sederhana. Pertama, membangun keluarga, hidup sebagai keluarga, sebagai suami istri adalah jalan menuju kesempurnaan kesucian. Paus menyatakan Carlo Acutis yang berusia 15 tahun menjadi beato. Yang mau beliau katakan adalah orang muda seusia 15 tahun sudah dinyatakan oleh gereja menjadi beato, selangkah lagi akan menjadi santo, orang kudus. Apa yang istimewa pada Carlo Acutis ini? Pertama, usianya baru 15 tahun. Dan yang kedua, gaya hidupnya adalah seperti anak-anak muda biasa, suka outing, suka jalan-jalan dan sebagainya. Tetapi bersama-sama dengan yang biasa terjadi pada orang muda pada usianya, ada satu hal yang sangat istimewa, yaitu dia sangat mencintai Ekaristi. Bahkan dia mengatakan di dalam salah satu ucapannya, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Devosinya kepada Ekaristi bukan main dahsyatnya. Sebagai anak usia 15 tahun dan tentu sebelumnya, dia dikaruniai dengan kemampuan teknologi informasi. Dan dia menggunakan keahliannya di dalam bidang teknologi informasi untuk mendukung penyebaran devosi Ekaristi. Banyak kata-katanya yang sangat menarik. Misalnya, agak sulit dipahami tetapi sangat indah. Dia mengatakan begini, kita lahir sebagai pribadi yang asli, tetapi tidak sedikit orang yang hidup sebagai fotokopi. Aneh kan? Fotokopi. Maksudnya apa? Ketika kita lahir, kita dilahirkan sebagai citra Allah. Tetapi dalam perjalanan waktu, kecitraan Allah itu bisa luntur karena berbagai macam arus di dalam kehidupan dunia, sehingga tidak asli lagi, tetapi menjadi fotokopi. Yang juga sangat menarik adalah ketika dia sakit kanker darah. Dia mengatakan kepada ibunya, jangan khawatir dengan penyakit saya. Saya mempersatukan penderitaan saya dengan penderitaan Kristus, dan penderitaan saya persembahkan bagi Tuhan, bagi gereja, dan bagi Paus. Akhir-akhir ini kuburnya dibuka, jenazahnya masih utuh, berpakaian jaket anak muda, memakai celana jin, sepatunya pun sepatu orang muda. Anak yang 15 tahun usianya meninggal pada usia 15 tahun dinyatakan beato. Coba lihat Carlo Acutis pada usia yang begitu muda, meninggal sebelum waktunya menurut perhitungan kita, mampu menempuh jalan menuju kesucian itu dan diakui oleh gereja secara resmi sebagai beato. Yang juga sangat menarik dalam hidupnya adalah pengakuan ibunya. Ibunya itu mengatakan begini, sebelum diselamatkan oleh Carlo Acutis, hidupnya itu sebagai orang sekuler. Dia mengatakan dengan jujur, saya pergi ke gereja itu bisa dihitung dengan jari. Waktu komuni pertama, waktu penguatan, waktu menikah, itu saja. Selanjutnya dia tidak biasa pergi ke gereja. Tetapi ketika melihat anaknya Carlo Acutis itu begitu saleh, ibunya bertobat, maka ibu itu bisa mengatakan, saya diselamatkan oleh anak saya. Tuhan memberkati. Amin.
Baik, terima kasih buat kesempatan yang sangat berharga yang tidak akan ada kesempatan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Terima kasih buat rahmat Tuhan saya bisa mendengarkan, melihat ini, dan teman-teman, saudara-saudari sekalian. Paus Fransiskus, semoga kita memperoleh berkat dan menjadi sumber inspirasi buat kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, salam kasih, semoga damai dan sukacita kasih selalu menyertai kita senantiasa. Bye-bye.